Jadi baca gas etilen. Gas etilen ini bentuknya gas, ya. Bentuknya gas dipunyai atau dihasilkan oleh tanaman, terutama bagian buah pada saat menjelang masak. Jadi semua buah yang sudah tua itu nanti suatu saat akan berubah warna, kan? Ya, Pak, ya. Mangga. Nah, kamu bisa bedakan, oh ini masih mentah, ini sudah matang. Itu berdasarkan apanya? Misalnya kamu metik mangga, warna kulit. Warna kulitnya, Bau. Ya, daunnya. Nah, daunnya sih. Enak, Bu. Daunnya betul. Empuk, Bu. Empuknya, ya, jadi tekstur daging buahnya. Nah, ini semua dipengaruhi karena halo, kok masih ketawa? Ya. Jadi empuknya buah, berubahnya warna daging buah, berubahnya warna kulit buah, manisnya buah, itu tanda bahwa gas yang dipunyai oleh tanaman itu mulai bekerja. Ya. Jadi gas etilen ini ditemukan di bagian mana? Gas masih yang tuh di situ ada di layar, lihat. Gas etilen ditemukan di bagian, ada nggak di situ? Oh, cuman fungsinya ya. Gas etilen diproduksi di Batang, Bu. bukan, karena dia kan untuk pemasakan buah. Diproduksi di buah, ya, buah yang sudah tua. Tapi juga ada, cuma tidak banyak. Ya, alkil, terus diperoleh, kemudian gas etilen, ya, itu. Ya, bisa dilihat di layar. Jadi kita kebanyakan itu di buah yang sudah tua, hampir masak, kemudian di daun-daun tua yang mau gugur. Itu gas etilen. Jadi, fungsinya apa berarti? Kalau dia ditemukan pada buah yang sudah tua, hampir masak, jadi fungsinya? Mempercepat pemasakan buah. Mempercepat pemasakan buah. Pemasakan buah. Kalau di daun tua yang hampir menguning berarti Mempercepat pembusukan. Mempercepat pengguguran. Gugur dulu, nanti setelah konteksnya baru busuk daunnya. Jadi proses. Tapi ada yang busuk di atas pohon, Bu. Oh iya, memang ada sih, ada beberapa ada kering ya. Untuk daun kering dong. Kalau busuk buah, berarti dia terlalu matang di atas pohon. Proses pemasakan buah oleh gas etilen ini banyak digunakan oleh para petani buah, ya. Para petani buah atau apa namanya yang suka beli-beli buah di pohon itu namanya apa ya? Jadi mereka akan tahu, oh ini buah 2 minggu lagi matang, ya, karena dia sudah tua. Jadi dipetik, kemudian ditaruh di wadah. Nanti karena dia sudah tua, gas etilennya ini akan bekerja untuk proses tekstur dagingnya menjadi lebih empuk, berubah warna kulit, dan juga berubah rasa menjadi manis. Jadi kalau kamu temukan suatu buah, misalnya pisang, ya, halo, misalnya pisang itu satu tandan itu roboh, tapi dia belum tua. Kemudian kamu biarkan beberapa lama, dia tidak akan bisa berubah warna menjadi kuning.
Kenapa? Dia belum, gas etilen di dalam buah pisangnya itu belum bekerja. Beda dengan pisang yang satu tandan itu sudah masak bahasanya ya? Puluh ya? Puluh itu satu, matang ya. Sudah mulai menguning satu biji. Terus kamu pegang aja, kamu taruh aja di pojokan rumah, ya di dalam maksudnya. Itu nanti dia akan menguning 1-2 hari akan menguning semua. Kenapa? Karena buah yang sudah tua pisang tadi, ya gas etilennya sudah bekerja sehingga tidak butuh waktu lama untuk dia masak. Nah, teknik ini dipakai oleh para pemborong buah atau para penjual buah misalnya jeruk Sawo. ya atau mangga apapun jenis buah. Jadi kalau misalnya mau pengiriman ke Jawa, ke Jakarta dari Lampung, mereka pasti akan mengirim dalam posisi buah itu masih mentah. Kenapa? Tetapi tidak tua, teman-teman. Kenapa? Kalau pas matang pasti nanti busuk, Bu, di jalan. Ya, Kena angin. busuk? Kenapa? Kenapa kok busuk di jalan? Kenapa? Karena etilennya terlalu banyak, Bu. Ya, karena etilennya sudah bekerja sebelum buah itu dikemas. Makanya kalau pengiriman jarak jauh biasanya yang penting dia sudah tua, nanti suatu saat dia akan matang di jalan ya. Artinya sampai ke dari distributor sampai ke pembeli itu dia masak sempurna. Nah, gas etilen ini selain dia ada di dalam buah yang sudah tua, yang siap masak, kalau di pasar-pasar, fungsi gas etilen ini bisa digantikan dengan karbit. Tahu karbit? Tahu. Yang untuk ngembu gedangnya ya, tahu kan? Jadi untuk memeram pisang. Jadi karbit ini hampir sama fungsinya, cara kerjanya dengan gas etilen di dalam buah. Hanya kalau buah yang dikarbit itu masih muda, nanti akan berubah warna kulitnya, tetap kuning dan tekstur dagingnya juga empuk. Tetapi rasanya gimana? Hasil karbitan. Rasanya kalau Nggak manis alami. manis alami, asam ya, kecut ya. Jadi itu karena memang gas etilen di dalam buahnya belum bekerja. Oke, gas etilen. Kemudian ya, yang berikutnya adalah apa? Setelah gas etilen? Sitokinin. Sitokinin. Apa fungsi sitokinin? Apa fungsi sitokinin? Kenapa kamu Merangsang pertumbuhan. merangsang Iya. pertumbuhan? Macet. Oke. Cepat merangsang pertumbuhan organ tanaman. Jadi bekerjanya sama bekerja sama dengan auksin sama giberelin ya. Jadi sitokinin, kemudian giberelin, kemudian auksin itu kerjanya tidak dewe-dewe, tidak sendiri-sendiri, tetapi dia bareng saling mendukung untuk proses pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian apa lagi? Setelah ini sudah dapat berapa kita? Ada 4. Ada lagi? HP-nya nak. Yang kelima apa? Yang kelima setelah kita gini? Asam amfitat. Fungsinya apa? Mengurangi kecepatan pembelahan. Ini percepatan pembelahan sehingga sel itu tidak tumbuh raksasa, sehingga sel itu tumbuhnya normal. Karena ini asam absisat ini fungsinya berkebalikan dengan auksin dan giberelin. Kalau auksin sama giberelin itu mempercepat pertumbuhan,
Kalau asam absisat ini menghambat dalam artian dia menyeimbangkan, bukan menghambat dalam arti apa namanya menghambat benar-benar menghambat, tapi dia menyeimbangkan ya. Jadi saatnya bunga gugur, ya. Saatnya daun gugur. Ini adalah absisat, asam absisat. Ya, jadi bunganya layu, bunganya gugur. Dia ada satu lagi, dia bantu germansi biji. Apa itu germansi? Di situ nggak ada? Jerman. Internetnya enggak kan? Iya. Terus tapi ya nak, lampunya mati. Ya, terus ada Jerman sih. Yang nomor 4. Untuk asam absisat adanya. Nah, bawah itu. Nah, asam absisat itu ya. Jerman sih apa Jerman sih? Apa nanti ya? Jerman sih. Jerman. Itu saya ulang. Iya, cepat ya. Jerman siapa Jerman? Yo, tidur. Untuk lupa toh? Germansi biji, membantu germansi biji. Itu artinya biji yang sudah disimpan lama, asal tidak ketemu media tumbuh, dia akan tetap tidak tumbuh. Itu namanya dorman, tidur sementara waktu, ya. Tidur sementara waktu tetapi tidak mati. Nutrisinya tersimpan. Nanti kalau ada kalau ada alsin, ya, alsinnya bekerja, ada gibralin bekerja, ada sitokinin, ya. Ini nanti dia akan tumbuh, gitu loh. Jadi dia akan tumbuh. Jadi germinasi itu tidur sementara waktu karena media tumbuh tidak ditemukan atau tidak cocok. Gitu ya. Itu untuk membantu germinasi biji itu asam absisat. Nah nanti kalau bijinya direndam, ya bijinya direndam, kemudian alsin bekerja, GE bekerja, sitokinin bekerja, germanya selesai. Biji akan tumbuh menjadi bertambah. Nanti kalau kita ada tatap muka, kita akan praktek proses pertambahan. Oke, itu untuk masih nanti. Itu untuk yang hormon apa tadi? Asam absisat. Ada lagi? Ada lagi? Ya, di buku ada nggak? Udah. Ada, masih Udah, ada. Bu. Masih ada loh. Masih ada. Di sini habis, Bu. Habis, Tinggal ya. waktu. Nah, jadi karena di situ memang habis, saya tambahkan ya. Karena memang nggak tahu nih kok di materi ini kok tidak selesai atau memang cukup sekian, tapi ada 2 hormon lagi yang penting. Ya, nomor berapa nak tadi? Nomor berapa? Nomor 5, Bu. Sekarang 6. Nomor 6. Nomor 6 itu hormon kain. Kain. Lihat. Salin itu hormon tumbuh juga, membantu pertumbuhan. Ya. Membantu pertumbuhan organ tanaman dan tanaman. Ya, kamu tambahkan aja macamnya. Ya, macamnya ada kaulokalin. Ya, ada silokalin. Ada berapa, Bu? Ini lihat ya, kelihatan kan? Kelihatan kan? Risokalin dan antokalin. Antokalin. Ini fungsinya, kelihatan nggak? Kebaca kan?
kaulin itu dia menumbuhkan batang. Sinokalin dia menumbuhkan daun. Daun ya, ini kakak ini nggak bisa yang ya. Rizokalin menumbuhkan akar. Antokalin menumbuhkan bunga. Ini kalau di pasar bunganya apa ya namanya? Kalin menumbuhkan batang. Kalin menumbuhkan daun. Rizoid akar. Anto itu bunga. Sudah? Bisa dipindahkan di buku. Jadi kamu siap catat. Meskipun belajarnya dari siap catatan kalau ada tambahan-tambahan. Sudah disalin. Kalau sudah saya hapus. Udah Bu di SS. Ya, pokoknya yang jelas ditambahkan di buku. Kemudian yang ketujuh adalah hormon asam traumalin. Tujuh, asam trauma. Apa trauma? Asam traumalin. Asam apa, Bu? Ini bisa dipotong ini. Asam traumalin. Dia itu hormon penyembuh luka. Loh, Bu, orang tanaman kok luka? Iya lah. Ya. Misalnya tanaman itu pernah pohon kelapa itu kalau kita bikin apa namanya Pak? Untuk ganjatan itu loh, kan dilukai lah itu. Batangnya kelapa dilukai lah itu dia akan menutup dengan sendirinya. Seperti kamu kena luka, nanti kulitmu menutup jaringannya, tetapi menghasilkan jaringan baru, tidak seperti yang beres karet loh. Pernah yang punya bom karet, beres karet itu kan batangnya dilukai, nanti dia akan menutup sendiri. Ya kenapa? Karena dia punya hormon ini. Ya, tetapi Lukanya keluar. Nah, iya, tapi menutupnya kan membentuk jaringan baru sehingga kulitnya tidak mulus lagi seperti kamu kena kebacok pisau itu kan kulitnya yang bekas luka kan tidak mulus lagi toh. Itu untuk tambahan dua hormon ini. Ya, disalin penyembuh luka. Yang tadi ini. Sudah satu. Ya, sudah. Bu, Ibu. Ya. Kok dia nggak kesakitan ya, Bu? Terus depannya nangis, keluarin getahnya itu nangis itu karetnya. Nggak bisa ngomong. Ya, ya. Gimana? Keluar getah itu kan Harusnya dia marah ya, Bu, ya kalau disakitin. Ya harus ya. Itu kan ya maghrib ya. Ya gitu, jangan lupa gitu ya, nanti marah. Oke, sudah langsung kita masuk ke apa sambil guyon. Kita kan biasa guyon kalau di kelas kan. Karena ini terbatas waktu aja, jadi guyonnya dibatasi. Oke, yang kedua adalah faktor eksternal. Ya, itu apa? Besar katanya. Di luar, Bu. Eksternal. Apa saja ini? Apa saja faktor eksternal itu? Itu dibaca. Suhu, cahaya, kelembapan, air, mineral, oksigen. Nutrisi ya. Nutrisi. Jadi satu tuh. Air, mineral, dan sebagainya itu jadi satu nutrisi. Apa tuh nutrisi? Apa sih? Aku nggak tahu nutrisi. Artinya apa?
nutrisi, makanan. Zat pembangun tubuh. Nah, iya. Fungsinya untuk apa? Ini lagi buat apa? Nutrisi adalah Nutrisi adalah Nutrisi adalah ini zat pembangun tubuh. nutrisi adalah adalah makanan, ya kan? Sumber apa? Sumber apa? Dalam negeri ini untuk kalian, untuk tumbuhan sama fungsinya. Apa? substansi, Bu. Ya, Substansi yang dibutuhkan oleh organisme. organisme untuk apa? Pertumbuhan toh, sumber energi toh, sumber energi. Mau sarapan ini enggak? Nggak punya energi gitu. Gizi atau substansi. Ya, itu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu makroelemen. Makro itu artinya apa? Mikroelemen. Makro artinya apa? Makro, mikro, mikroskop. Kecil. Makro. Makro apa, Bu? Yuk. Makroelemen. Makroelemen. Elemen. Makroelemen adalah Dibutuhkan dalam jumlah sedikit apa banyak? jumlah mineral yang dibutuhkan besar, Bu. Dalam jumlah banyak. Kalau mikroelemen? Jumlah banyak. Kalau mikroelemen? Itu yang mikro sedikit. Sedikit. Makroelemen contohnya apa? Yo. Bisa dibaca kan enggak? Ada CO2, ada N, ada S, ada P, ya. A, C, A, P, S, K. CO2. N apa? Fosfor. Terus. Ya. Sulfur. Apa lagi? Kalium. Tanya Bu Hamid nanti. Ini singkatannya apa? Ya. Magnesium. Karbohidrat. Magnesium. H2O. Nah, makanya nih, untuk nutrisi saya gabungkan mineral. Kalsium, Bu. Air. Kalsium. Ini apa? Mg. Magnesium. Magnesium. Ini H2O. Magnesium. H2O. Air. Air. Yang mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi penting. Ya, FH, Fe, Krom, terus tembaga, Cu, zinc, ya, kemudian B, terus garam, terus nikkel. Ini singkatannya dicari nanti di unsur di sini ya. Ya, serum, besi, klor, ya. Terus Cu tembaga, Zn, zinc, molybdenum, terus boron, terus nikkel. Ini yang faktor nutrisi, jadi dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ini biasanya dipenuhi oleh bahan pupuk, ya dipupuk. Ya, ini biasanya faktor dari dalam tanah itu untuk kebutuhan nutrisinya. Sudah? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua nutrisi, terus apa ya? Vitamin. Vitamin. Untuk faktor eksternalnya loh untuk tumbuhan. Suhu. Oke, kita hapus ya ini ya. Suhu. Ya. Suhu, fungsinya
suhu atau Fotosintesis. temperatur. Ini fungsinya untuk fotosintesis. Apa fotosintesis? Nah, terus lagi respirasi. Respirasi. Kalau respirasi apa? Terus transpirasi. Ini kamu cari nih. Nah. Terus translokasi. Bu, Yuk. respirasi, proses mobilisasi Mobilisasi. jasad, Kemana? Katanya dulu. proses mobilisasi jasad. Mobilisasi? Apa respirasi? Apa mobilisasi? Proses Mobilisasi. mobilisasi Apa aja? Dari akar, ke batang, ke daun gitu. Ini translokasi kalau itu. Kalau respirasi itu bernafas loh, pernafasan. Tumbuhan butuh apa? Mengeluarkan apa? Butuh apa? Di sini nih, fotosintesis ya. Ya, fotosintesis reaksinya gimana? CO2 plus H2O ya. Jadi C6 H12. Nanti enggak ada. 6 plusnya di sini ya, plus H2. Nah, tumbuhan butuh CO2. Ini respirasinya. Menghasilkan CO2. Nanti kita bahas ke bab 2 ini lebih detail ya. Jadi respirasi itu proses bernafas. Kalau manusia membutuhkan oksigen, menghasilkan CO2. Nah, kalau tanaman butuh CO2, menghasilkan O2. Nah, nanti ini ada kaitan antara makhluk hidup di dalam alam, metabolismenya, ya, untuk respirasi. Kemudian transpirasi untuk penguapan. Kalau suhunya tinggi, penguapannya gimana? Banyak enggak air yang dibuang lewat permukaan stomata daun? Banyak enggak? Ya? Itu tidak dicatat. Banyak. Nah, banyak. Sehingga perlu kita siram setiap sore, setiap pagi. Setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, translokasi itu yang kamu bilang tadi, mobilisasi, pindah tempat dari nutrisinya, dari akar, dari tanah dibawa ke akar, dibawa ke batang, dibawa ke daun untuk proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan respirasi dan transpirasi. Itu untuk yang apa namanya, yang faktor suhu. Berikutnya cahaya. Cahaya untuk apa? Cahaya Membantu proses fotosintesis. ya, membantu proses fotosintesis. Ya. Terus cahayanya. Jadi terus yang berikutnya yang keempat. Yang keempat apa? Kelembapan. Kelembapan. Untuk apa? Kelembapan. Jadi dia cukup air. Jadi kalau tanah itu lembab, dia akan cukup air sehingga akan bisa mengaktifkan biji yang mau berkecambah, mungkin melarutkan makanan, ya. Jadi untuk kelembapan, masing-masing tumbuhan butuh kelembapan beda-beda. Ada yang butuh tinggi, ya, kelembapan tinggi misalnya lumut, ya itu harus tempat lembab benar yang tinggi, makanya dia hidupnya di pegunungan yang kelembapannya tinggi sekali. Ya. Kemudian ada juga yang kelembapannya rendah, misalnya anggrek, lidah buaya, itu. Jadi dia kalau terlalu lembab juga dia tidak bisa tumbuh dengan bagus. Lidah buaya.
Kemudian ada di situ air mineral tadi sudah saya bahas, jadi satu di nutrisi. Oke? Ada pertanyaan di sini? Selesai untuk faktor internal, eksternal, hormon. Ini ada tugas ya, nanti ada tugas, nanti dikirim di grup aja, ya di grup kelas. Ada pertanyaan? Wow. Pertumbuhan, perkembangan tanaman, faktor luar, faktor dalam, selesai. Tinggal bahas ke proses perkecambahannya belum. Terus nanti kalau ada tatap muka, mudah-mudahan pandeminya segera berlalu, kita praktikum seperti biasa, ya. Untuk kelas 12, pertumbuhan dan perkembangan nanti kita praktikum. Kalau kita sudah ada pertemuan, mudah-mudahan segera bisa, ya. Jadi, tentang proses perkecambahan. Silakan, ada yang bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, di sini ada materi proses. Kalian lihat ya nanti di bukumu, di buku CSE itu ada rancangan percobaan dan sebagainya. Itu nanti kita langsung ke percobaannya aja. Karena untuk metode penelitian sudah dibahas di kelas 10. Jadi saya tidak perlu bahas lagi. Kamu baca aja di situ. Cukup jelas di situ. Ya, metode penelitian, langkah-langkah rancangan percobaan, kemudian melakukan Gimana, percobaan. Di buku kita yang bisa Pak Labib sudah di sana belum? Lady? Di buku di HP BSE itu namanya bukunya Pak BSE kan? Nah, di BSE itu di HP-nya masing-masing ada. Nah, kan dikirim sama Pak Labib, dibaca langkah-langkahnya Di WPS lah, Bu. Iya. Di WPS. Hah? Di kelas ada. Ada, semua ada itu, semua ada. Makanya jangan dihapus kalau yang penting. Panduan, buku panduan itu ada. Ibu, Silakan. Apa? Bu ini apa? Harus menyusun laporan juga atau Bu? Nah, nanti kalau kita ada praktikum, kalau nggak ada ya nggak perlu nyusun laporan. Iya. Karena kan itu harus praktek. Gitu. Iya, Harus nggak ada, Bu. Ya, Harus nggak ada. harus nggak ada. Maunya gitu. Jadi, maksudnya di sini kan ada materi percobaan, rancangan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Itu langkah-langkahnya, metode penelitiannya tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Maksudnya gitu. Karena di kelas 10 sudah